Acara resepsi pernikahan Yuan dan Amar pun berakhir sekitar pukul 9 malam. Itu saja masih banyak yang nongkrong di Tarup. Misalnya kerabat dan tetangga dekat. Rio masih setia menemani tamu-tamunya yang belum pulang. Sedangkan pengantinnya sudah masuk kamar. Yuan, ini kalau kita mau itu gimana caranya woi? Kamar kok sempit banget ya? Celetuk Amar tiba-tiba membuat Yuan tak habis pikir. Gile tuh mulut, nggak ada saringannya apa sih? Kalau lo bingung nih ya udah nggak usah itu malam ini geblek. Balas Yuan yang langsung meninggalkan Amar di dalam kamar. Sedangkan dia mau mandi dulu. Nggak tahu deh nanti balik ke kamar lagi atau enggak. Males ngeladenin Amar yang sinting. Amar sudah mulai gatal-gatal, ingin ke kamar mandi sebenarnya. Tapi dia menunggu Yuan tak kunjung kembali. Akhirnya dia yang keluar dari kamar menuju kamar mandi. Di ruang tamu, Yuan sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya. Di sana juga ternyata ada Mita dan Dini yang siang hari tidak bisa datang karena kerjaan kantor. Jadi mereka memutuskan ke rumah Yuan malam hari sekalian mau menginap. Nanti kita ganggu malam pertama kalian lagi. Hahaha, ejek Dini. Ih, enggak juga lah. Lo kan tahu sendiri gimana gue sama Amar, jawab Yuan sambil bisik-bisik. Beberapa jam kemudian sudah hampir subuh. Amar tak bisa tidur karena suara jangkrik khas pedesaan yang sangat mengganggu. Jadi dia hanya main handphone saja. Mereka juga besok memutuskan untuk pulang ke Jakarta karena harus membereskan apartemen yang mereka tinggali. Amar membuka gorden kamar dan mengintip. Ternyata Yuan dan beberapa temannya itu masih tertidur. Paginya masih banyak tetangga dan kerabat dekat yang membantu membereskan sisa-sisa acara tadi malam. Amar yang tak enak pun ikut membantu. Hasilnya sih dia anaknya malesan. Kalian sudah pulang? Tanya Rio yang sudah berdiri di pintu kamar Yuan melihat adiknya memasukkan baju-baju ke dalam koper. Iya mas, gak apa-apa kan ya kalau aku sama Amar pulang sekarang? Ya gak apa-apa dek, kasihan juga Amar. Dia pasti gak bisa tidur di kamarmu yang sempit ucap Rio yang sudah paham akan hal itu. Setelahnya mereka berdua pamitan demi Rio dengan Rio dan Asri serta saudara yang masih ada di rumah itu. Mereka mengendarai mobil Amar yang kemarin sengaja ia bawa. Amar tak mau naik angkutan umum atau bis lagi. Dia sudah trauma. Hari mulai senja kala mereka masih di jalan menuju ke Jakarta. Tidak ada obrolan yang penting. Mereka sama-sama sibuk dengan pikiran-pikiran duniawi. Kok nggak sampai-sampai sih, gerutu Amar. Dalam hati, dia sudah lelah karena semalaman tak bisa tidur. Sedangkan Yuan memikirkan perkataan Aurel tadi pagi. Tanpa Amar ketahui, sekitar jam 6 pagi Aurel datang. Mendatangi Yuan yang sedang duduk di teras rumah. Mantan sahabatnya itu masih membahas tentang kelainan yang diderita oleh Amar. Walaupun tak percaya sepenuhnya, tapi dia tetap tidak menyangka kalau Amar yang sudah menciumnya 2 kali itu punya kelainan. Sepertinya tidak mungkin. Kalau mau tidur, tidurlah. Masih lama juga sampai apartnya, ucap Amar ketika melihat Yuan semakin mengecilkan matanya. Enggak, gue nggak ngantuk kok. Oh ya Mar, gue mau nanya, tapi lu jangan marah ya. Apa sih, ngapain harus marah? Dengar-dengar lo punya kelainan ya? Itu loh, nggak bisa berdiri, tanya Yuan polos, yang membuat Amar terbatuk-batuk dan sedetik kemudian menatap tajam ke arah istrinya itu. Dengar gosip dari mana coba lo itu? Hahaha. Lah, malah ketawa dia. Gue kan nanya Mar, lo apa susahnya sih tinggal jawab. Oh gitu ya, ya udah gini. Kalau gue jawab, gue nggak ada kelainan, emangnya lo percaya? Yuan berpikir sejenak dan manggut-manggut. Udahlah, lo ngapain sih mikirin yang kayak gituan? Kalau lo penasaran sama junior gue, ntar gue kasih tahu kok. Haha. Ini apaan sih lo Mar? Gerutu Yuan sambil membuang wajahnya ke arah jalan karena malu dengan pembahasan yang baru saja mereka bicarakan.
Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di apartemen elit di pusat kota. Kalau dikira-kira pasti harganya sangat mahal. Saat ini mereka baru sampai di parkiran basement. Mata Yuan mengedar, sengaja mencari mobil baru yang waktu itu ia beli. Lo cari mobil lo itu? Iya, itu ya? Hehehe, jawab Yuan sambil berlari menuju mobil barunya dan melihat sebentar sambil manggut-manggut. Sepertinya dia punya agenda dengan mobil barunya besok. Amar tersenyum sedikit melihat tingkah polos istrinya yang terlalu polos. Apartemen mereka terletak di lantai paling atas. Yuan juga bingung kenapa milih apartemen yang lantainya paling atas. Kan dia takut. Wow, Amar, gue nggak nyangka lo emang beneran kaya. Hahaha. Seru Yuan yang kesenangan melihat isi apartemennya yang sangat di luar ekspektasinya itu. Ini mah namanya terlalu wah. Biasa aja kali, tapi gue kasih tahu ya, jangan masuk ke kamar yang aneh. Itu isinya kesukaan gue semua. Nah, ini kamar kita. Amar kemudian membuka pintu kamar sambil menyuruh Yuan masuk. Yuan kembali menganga tatkala melihat kamar dengan ranjang ukuran king size yang benar-benar luas dan lebar. Ada ruang ganti dan kamar mandi di sana. Ya udah sana lihat dulu, gue mau mandi, ujar Amar yang berjalan memasuki kamar mandi yang super luas itu. Yuan malah asik tiduran di ranjang yang super empuk itu. Karena lama banget Yuan nungguin Amar nggak kelar-kelar mandi, dia juga sudah risih dengan badannya yang mulai gatal-gatal. Akhirnya dia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar mandi. Mar, buruan, lama banget tuh mandinya, teriak Yuan yang kemudian Amar keluar hanya dengan memakai handuk sepinggang dan rambut yang setengah basah. Air masih mengalir di ujung rambutnya. Sabar bawel, dari kemarin gue mandinya kayak bebek. Amar melewati Yuan sambil menyambar handuk di tangan Yuan untuk mengeringkan rambutnya. Jir, wangi banget nih cowok. Ah, gue mikirin apaan sih? Batin Yuan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia menoleh ke belakang, melihat bagaimana punggung Amar yang polos membuat darahnya berdesis. Apakah ini yang namanya tergoda pasangan halal? Karena tidak tahan menahan gejolak yang entah ada apa di dalam dirinya, Yuan berlari memeluk punggung berotot Amar. Yang dipeluk terkejut dan hampir mengumpat saking kagetnya. Yuan menghirup punggung Amar yang bau sabun mandi mahal itu. Wanginya membuat Yuan ketagihan. Dia sampai tersadar kalau saat ini dia menciumi punggung Amar. Yuan, lo bisa sabar bentar nggak? Gue mau ganti baju dulu, soalnya udah janjian sama orang furnitur mau antar barang-barang. Mendengar ucapan Amar, Yuan yang sadar segera melepaskan pelukannya dan ngacir ke kamar mandi. Amar ngakak lagi melihat tingkah Yuan. Dia berpikir pesonanya pasti sudah dilihat oleh Yuan. Tidak lama setelah dia berganti pakaian, bel apartnya sudah berbunyi dan itu adalah orang furnitur yang sudah ia tunggu.